Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hikmah kenapa setan ataupun iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin banyak di antara kita yang berpikiran bahwa kegunaan iblis, kegunaan setan itu tidak ada. Bahkan iblis itu saking tidak bergunanya, dia itu memang menjadi sebab perusak kita sebagai manusia. Tapi walaupun demikian, para ulama ada membahas tentang ini dan menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dijadikan hikmah atau pelajaran ketika iblis, setan, laknatullah alaihim itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan saya paparkan di sini adalah perkataan daripada seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah. Kata beliau, setidaknya itu ada 16 macam hikmah di balik penciptaan syaitan dan iblis. Tapi yang saya jelaskan di sini hanyalah 5 poin, dan untuk 11 poin lagi insya Allah akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Yang pertama, hikmah yang pertama kata beliau adalah sebagai ibadah. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah tersebut? Kenapa disebut sebagai ibadah? Karena ketika iblis itu memberikan kepada kita godaan dan kita berjuang untuk melawan godaan tersebut, maka perjuangan itu adalah ibadah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada godaan, tidak ada bisikan dari syaitan, maka kita tidak mendapatkan perjuangan. Yang mana untuk mendapatkan ibadah yang hakiki, ibadah yang sebenar-benarnya ibadah adalah ketika ada tantangan, ketika ada perjuangan. Ketika kita sholat di malam hari, mungkin ada gangguan semacam ngantuk ataupun ada alasan-alasan yang muncul dalam pikiran kita. Maka alasan-alasan tersebut adalah yang datang dari syaitan. Syaitan yang memberikan kepada kita, syaitan yang menurunkan itu kepada otak kita sehingga kita berpikir seperti itu. Maka kita sebagai orang yang beriman harus berjuang untuk melawannya. Kita lawan kalau ada pikiran-pikiran seperti itu. Maka ketika kita melawan itu, maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, disitulah letak ibadahnya. Coba kalau seandainya tidak ada jin, tidak ada syaitan, maka mungkin mujahadah itu tidak ada. Kita akan sama seperti malaikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan hamba sebagai bentuk ketakutan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin takut dia kepada Allah. Di mana letak ketakutannya? Yaitu dia melihat iblis laknatullah alaih ketika diciptakan dia dahulunya adalah seorang malaikat yang mulia. Dia itu adalah seorang yang sangat mulia, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada mulia. Tapi ketika dia membangkang kepada Tuhannya, maka kita melihat bahwa dia itu menjadi makhluk yang paling hina. Sehingga wujudnya pun berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan ini menjadi sebuah ketakutan kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Itu maksiat yang telah dilakukan oleh dia. Siapakah itu? Yaitu iblis laknatullah alaihi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai pelajaran. Dan pelajaran ini hanya bagi orang-orang yang mengambil pelajaran saja. Apa pelajarannya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dan juga menciptakan iblis. Mereka ini sama-sama punya kesalahan. Iblis punya kesalahan dan Adam juga punya kesalahan. Kata Allah, jangan dekati pohon ini, jangan makan pohon ini. Maka Adam alaihissalam itu mengambil dan memakannya. Dan juga iblis laknatullah alaih ketika diperintahkan oleh Allah sujudlah, dia tidak mau sujud. Artinya sama-sama punya kesalahan. Jin juga punya kesalahan, iblis juga punya kesalahan, dan manusia juga punya kesalahan. Lantas pelajarannya di mana? Pelajarannya adalah ketika iblis laknatullah alaih melakukan kejahatan, melakukan maksiat tersebut, melakukan pelanggaran kepada Allah, dia itu tidak mau untuk bertaubat, menyesali perbuatannya. Malah dia itu semakin enggan, semakin sombong kepada Allah. Tapi lihat manusia, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa tersebut dan dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya dia menyesali perbuatannya dan ketika itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran bagi kita
yang merasa bersalah, pernah bersalah, iya memang kita manusia itu penuh dengan kesalahan. Maka kalau kita punya salah, kembalilah kepada Allah. Tapi kalau kita tahu kesalahan itu salah dan kita masih melakukan, maka akhirnya nanti kita itu akan menjadi pengikut bahkan seperti iblis laknatullah alaih. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai ujian bagi kita sebagai manusia. Kemudian yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah berdosa, yaitu malaikat. Di samping itu Allah menciptakan iblis, yaitu makhluk yang selalu penuh dengan dosa. Kemudian Allah menciptakan api, menciptakan air, menciptakan yang panas, menciptakan yang dingin. Nah, ini adalah salah satu bentuk kudrah atau kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin dalam sesi ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikomentari kalau ada yang perlu untuk dikomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.